Pernah nggak sih Anda buka laporan keuangan, terus rasanya kayak lihat tulisan dokter? Pusing kan? Nah, hari ini kita akan jadi penerjemahnya. Kita akan bedah bareng-bareng laporan tahunan dari Bank Mestika atau BBMD, dan kita ubah semua angka yang bikin pusing itu jadi insight investasi yang jelas. Siap? Ngaku aja deh, lihat dokumen setebel ini, isinya angka semua. Wajar banget kalau kita langsung pusing 7 keliling. Kelihatannya memang super rumit, tapi percaya deh, di balik semua kerumitan ini ada sebuah cerita tentang kondisi perusahaan. Dan hari ini kita akan baca cerita itu bareng-bareng. Jadi jangan khawatir ya, kita akan urai benang kusut ini sama-sama. Pelan-pelan aja, langkah demi langkah, saya akan tunjukkan gimana caranya menerjemahkan angka-angka ini jadi sebuah cerita bisnis yang bisa Anda pahami. Oke, aturan main nomor 1 sebelum kita nyemplung ke lautan angka adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih Bank Mestika ini? Karena ya gimana mau nilai perusahaannya kalau kita nggak tahu mereka itu siapa dan bisnisnya apa. Ini fondasi paling dasar. Ini dia biodata singkatnya, namanya PT Bank Mestika Dharma, kodenya BBMD, markasnya di Medan. Tapi lihat poin kuncinya di sini. Mereka udah beroperasi dari tahun 1956. Artinya, ini bukan bank kemarin sore ya. Ini pemain lama yang sudah sangat mapan. Coba ingat-ingat poin ini waktu kita lihat angka-angkanya nanti. Sip, sekarang kita mulai health check yang pertama dan paling fundamental. Sebagai investor, pertanyaan paling dasar yang harus kita tanyakan itu cuma satu. Perusahaan ini untung nggak sih? Mereka bisa cari duit nggak sih? Simpel kan? Dan jawabannya, iya. Bank Mestika berhasil mencetak laba bersih 403,3 miliar rupiah di tahun 2025. Ini adalah keuntungan bersih setelah semua biaya, pajak, dan lain-lain dibayar. Jadi kalau dilihat sekilas, kelihatannya bagus ya. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh berhenti sampai di sini dong. Nah, ini dia. Untung besar itu bagus, tapi kita juga harus tahu berapa sih untung yang jadi jatah untuk tiap lembar saham kita. Disitulah earnings per share atau EPS ini penting. Dan disinilah kita nemu catatan pertama kita. EPS-nya turun loh, dari seratusan rupiah jadi cuma 79 rupiah. Artinya walaupun perusahaannya masih untung, efisiensinya dalam menghasilkan laba per saham itu lagi menurun. Terus, angka ini dari mana? Bukan hasil kira-kira ya, ini kita ambil langsung dari laporan laba rugi resmi mereka. Ini tips penting, jangan pernah cuma percaya rangkuman dari orang lain. Selalu cek sendiri ke sumber utamanya. Oke, check up laba sudah beres. Sekarang kita masuk ke check up kedua. Kita intip neraca keuangannya. Kita mau cari tahu dua hal. Seberapa besar sih skala bank ini? Dan yang jauh lebih penting, seberapa sehat kondisinya. Ini soal menimbang ukuran dan resiko. Wow, dari sisi ukuran, asetnya ini gede banget. Tembus 16,6 triliun rupiah. Angka ini nunjukin kalau BMD ini emang bank yang besar dan mapan. Aset ini ya isinya macam-macam, dari uang kas sampai pinjaman yang mereka salurkan. Jadi, oke, bank ini besar. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah besar otomatis berarti sehat? Sekarang, ayo kita ngomongin risiko. Bagi bank, ada satu istilah sakti yang wajib kita pahami, non-performing loan atau NPL. Gampangnya gini, NPL itu adalah persentasi kredit yang disalurkan bank, tapi pembayarannya macet. Jadi, semakin tinggi angkanya, ya semakin besar risiko kerugian buat bank. Paham ya? Dan disinilah kita menemukan lampu merahnya. Lihat deh, NPL bruto mereka melonjak dari 0,66% jadi 1,56%. Angkanya emang kelihatannya kecil, tapi coba perhatikan. Peningkatannya itu lebih dari 2 kali lipat hanya dalam setahun. Ini artinya jumlah nasabah yang nggak bisa bayar utang meningkat drastis. Ini adalah sinyal risiko paling serius yang kita temukan sejauh ini. Dan coba tebak, data sepenting ini adanya di mana? Bukan di halaman depan yang dibikin bagus-bagus. Data ini seringkali tersembunyi di bagian catatan atas laporan keuangan. Bagian yang paling sering dilewatkan orang. Nah, disitulah cerita sebenarnya seringkali berada. Investor hebat itu nggak cuma baca judul, mereka baca sampai catatan kakinya. Oke, kita sudah kumpulin potongan-potongan puzzle-nya. Kita punya data laba, data aset, dan data resiko. Sekarang bagian terpenting nih, ayo kita rangkai semuanya. Apa sih arti dari semua angka ini buat kita sebagai seorang investor? Jadi, kalau disimpulkan, ceritanya si BBMD ini gimana?
Begini, kita punya bank raksasa yang masih bisa cetak untung, tapi mesin profitnya agak sedikit melambat yang kelihatan dari EPS-nya yang turun. Dan pada saat yang sama, ada kerikil dalam mesinnya, yaitu risiko kredit macet yang meningkat tajam. Jadi ada kekuatan, tapi ada juga retakan yang mulai kelihatan jelas. Analisis ini bukan jawaban akhir ya. Justru ini adalah titik awal untuk bertanya lebih dalam. Dengan data ini di tangan, laba turun, risiko naik, pertanyaan terpenting sekarang ada di tangan Anda. Kenapa NPL-nya bisa melonjak? Apa rencana manajemen untuk menanganinya? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang membedakan investasi cerdas dari sekedar untung-untungan. Jadi, mulailah bertanya.